Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Yaitu kita mau bertumbuh dan kita mau hidup yang sehat dengan pelajaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yaitu kita harus bersama dengan Dia, bahwa semua yang Dia berikan dalam kehidupan kita adalah baik untuk kita. Ada ayat yang katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Pertukaran yang Menyelamatkan Jiwa. Ayat intinya terdapat dalam Matius 16 ayat 24 sampai 26. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tahukah Anda bahwa rata-rata orang Amerika yang makan daging akan menghabiskan sekitar 21 ekor sapi, 14 ekor domba, 12 ekor babi, 900 ekor ayam, dan 1000 pon hewan yang berenang dan terbang selama hidupnya. Ada anggapan bahwa semakin banyak daging yang dimakan seseorang, maka ia akan semakin kuat, semakin sehat. Tetapi itu semua berubah ketika American Cancer Society mengumumkan rekomendasi berikut yang secara signifikan akan menurunkan resiko kanker. Pola makan yang kaya akan buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian dengan sedikit makanan yang berlemak, terutama yang mengandung lemak hewani, menjaga berat badan yang sehat dan program olahraga teratur, dan asupan alkohol yang terbatas atau tidak sama sekali. Di sini katakan kembali kepada kita, dari judulnya juga dikatakan bahwa pertukaran yang menyelamatkan jiwa. Ayatnya sudah menjelaskan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Di sini siapa yang menyayangi nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku atau kehilangan nyawanya karena Tuhan, ia akan memperolehnya. Artinya apa, saudara-saudara? Ketika kita mau mengorbankan segala sesuatunya untuk Tuhan, dengan kenyamanan kita menyerahkan itu kepada Tuhan, maka semua yang kita lakukan di sini bukan secara cuma-cuma, tetapi itu secara berkat atau ujian yang diberikan kepada kita. Mungkin saat ini kita merasakan bahwa itu hanya sebuah pelajaran yang sederhana, tetapi ini pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dalam situasi, dalam penderitaan yang kita alami saat ini, banyak sekali yang kita tidak sanggup untuk melakukannya. Tetapi bagaimana kita mau terus melakukan itu, walaupun kita berada di dalam situasi yang membuat kita kecewa, membuat kita ragu, membuat kita jatuh. Tetapi bagaimana semua itu kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan suatu pengalaman lagi untuk kita, atau memberikan suatu kehidupan yang baru. Janji Tuhan selalu luar biasa di dalam kehidupan kita, untuk kita selalu bersiap dan berjaga. Dan kita juga harus memberikan semuanya itu kepada Tuhan. Di sini dikatakan kepada kita bahwa ada anggapan bahwa semakin banyak daging yang dimakan seseorang, maka ia akan semakin sehat. Tetapi itu semua berubah ketika American Cancer Society mengumumkan rekomendasi berikut yang secara signifikan akan menurunkan risiko kanker. Di sini juga kita harus berhati-hati di dalam pola hidup kita, atau di dalam pola kesehatan kita, di dalam pola makan kita. Karena ini juga akan mengakibatkan kehidupan kita atau tubuh kita berakibat fatal. Tetapi bagaimana kita mau terus mengkonsumsi apa yang sesuai dengan perintah Tuhan. Memang betul kita membutuhkan sesuatu yang membuat tubuh kita segar, kuat, tetapi jangan terlalu berlebihan jika kita mau makan apa yang kita inginkan. Tetapi kita juga harus menahan selera kita untuk sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Kita juga harus menahan selera kita untuk begitu banyak makanan yang kita melihat bahwa itu lezat, tetapi bagaimana kita mau menurunkan selera kita dengan makanan yang sederhana. Di sini dikatakan bahwa kita juga harus makan buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian dengan sedikit makanan berlemak, terutama yang mengandung lemak hewani, menjaga berat badan yang sehat, dan program olahraga teratur, dan asupan alkohol yang terbatas atau tidak sama sekali. Di sini katakan kepada kita
pola makan yang kaya akan buah-buahan, sayuran dan biji-bijian dengan sedikit makanan berlemak. Ya, inilah pelajaran yang diberikan kepada kita. Jangan kita selalu memakan makanan atau daging-daging yang berlebihan. Itu akan mengakibatkan fatal di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita mau dengan pola hidup yang sehat, pola hidup yang sederhana, dengan makan makanan yang sederhana juga, dengan buah-buahan, sayuran atau biji-bijian, itu sangat baik untuk tubuh kita. Biarlah kita selalu bersama untuk melakukan program olahraga teratur dan asupan alkohol yang terbatas atau tidak sama sekali. Ya, ini dikatakan kepada kita juga, kita harus menjaga badan kita dengan olahraga teratur atau kita menjauhi dari minuman beralkohol. Itu juga sangat baik untuk kehidupan kita. Dukungan ilmiah terhadap rekomendasi ini sangat kuat. Berikut adalah beberapa contoh mengenai makan daging. Sebuah penelitian terhadap 35.000 wanita menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi makanan tinggi daging dan lemak hewani, terutama hamburger, memiliki resiko 2 kali lipat terkena kanker kelenjar getah bening. Pria Norwegia yang memakan sebagian besar dengan olahan memiliki tingkat kanker usus besar tertinggi. Pada studi lanjutan 14 tahun kemudian terhadap pria Swedia, daging atau sapi dan domba adalah satu-satunya makanan yang dikaitkan dengan kanker usus besar tingkat yang tertinggi. Sebuah studi Harvard dalam kurun waktu 6 tahun terhadap 90.000 wanita menunjukkan bahwa tidak ada jumlah daging merah yang aman untuk dikonsumsi dalam kaitannya dengan kanker usus besar. Wanita yang memakan utamanya adalah daging setiap hari 250% lebih mungkin terkena kanker usus besar dibandingkan mereka yang makan daging kurang dari sebulan sekali. Dan semakin banyak mereka makan, semakin besar pula resikonya. Bahkan wanita dengan tingkat konsumsi daging merah yang rendah, seminggu sekali atau sekali sebulan, masih 40% lebih mungkin terkena kanker usus besar dibandingkan mereka yang makan daging merah kurang dari sebulan sekali. Ini mengingatkan kepada kita setiap umat manusia. Ini sudah jelas dikatakan bahwa kita tidak boleh makan daging berlebihan. Kita harus mengurangi makan daging merah. Dan apa yang harus kita makan yaitu sayur-sayuran, biji-bijian, dan buah-buahan. Nah, itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, supaya kita menjaga kesehatan kita, menjaga akan pola hidup kita juga. Nah, ini sangat penting untuk kita lakukan setiap hari di dalam rumah tangga kita. Ya, di sini tadi dikatakan bahwa wanita yang makanan utamanya adalah daging setiap hari 250% lebih mungkin terkena kanker usus besar dibandingkan mereka yang makan daging kurang dari sebulan sekali. Ini mengingatkan kembali kepada kita. Kita tidak boleh makan daging merah terlalu berlebihan, tetapi kita harus mengurangi daging itu. Dan kita juga tahu bahwa dengan kehidupan kita, ya, kita harus rutin berolahraga. Kita harus rutin mengonsumsi makanan yang sederhana, yang mungkin tidak lezat di dalam lidah kita, tetapi bagaimana Tuhan ajarkan ke kita supaya kita jangan menyayangi keinginan kita, jangan kita menyayangi nyawa kita, tetapi bagaimana kita mau supaya kehidupan kita dibentuk setiap hari oleh Tuhan dengan firman yang sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi sini dikatakan juga kepada kita, bukankah sudah waktunya untuk menukar sebagian dari 21 ekor sapi itu dengan satu truk penuh protein yang berasal dari kacang kedelai, menukarkan sebagian dari 14 domba dengan beberapa gantang biji-bijian dan polong-polongan, menyingkirkan 12 ekor babi dan menggantikannya dengan beberapa gerobak wortel dan apel yang segar. Namun yang lebih penting lagi, saya harap Anda mencoba pertukaran rohani yang Yesus sarankan dalam Matius 16:24-26. Betapa aneh pertukaran ini kedengarannya. Kehilangan nyawa hanya untuk menemukannya tampaknya sangat berlawanan dengan cara yang biasanya kita pikirkan. Namun pertukarannya sepadan. Untuk mengikuti Kristus, adakah sesuatu dalam hidup Anda yang harus Anda tukarkan untuk sesuatu yang lebih baik? Nah, di sini katakan kembali kepada kita. Dapatkah kita mau menukar sepenuhnya daging merah itu dengan protein? Apakah kita mau menukar 14 domba dengan biji-bijian dan polong-polongan? Kita harus juga menukarkan 12 ekor babi dan menggantikannya dengan beberapa gerobak wortel dan apel yang segar.
Ini pertanyaan kembali di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau? Ya, inilah proses untuk kita hidup bersama dengan Tuhan. Tadi sini juga dikatakan, namun yang lebih penting lagi, saya harap Anda mencoba pertukaran rohani yang Yesus sarankan dalam Matius 16 ayat 24-26. Betapa aneh pertukaran ini kedengarannya, kehilangan nyawa hanya untuk menemukannya, tampaknya sangat berlawanan dengan cara yang biasanya kita pikirkan, namun pertukarannya sepadan. Kembali lagi kita diingatkan bagaimana kita mau bertukar rohani kita yang Yesus sarankan di dalam kehidupan kita. Ya, tadi di ayatnya juga dikatakan bahwa setiap orang harus mengikut aku. Kita harus tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kita harus tinggalkan semua itu dan kita mau hidup baru bersama dengan Tuhan. Kita juga harus menyangkal diri kita. Kita juga harus memikul salib Kristus. Ya, inilah janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita mau menerima yang enak-enaknya saja, tetapi bagaimana kita mau menerima yang sulit, yang sukar untuk kita jalani dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk mengikuti Kristus, adakah sesuatu dalam hidup Anda yang harus Anda tukarkan untuk sesuatu yang lebih baik? Apakah ada di dalam kehidupan kita? Saya rasa mungkin ada di dalam kehidupan kita. Maka kita dapat menukar hal-hal yang buruk dengan hal-hal yang baik. Ya pemirsa, inilah adalah pelajaran kita pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.